This is podcast kreasi. Halo Sobat Sisma, kembali lagi di podcast Kreasi, Kreativitas Siniar Sisma. Saya Kania Aditya akan memandu kalian untuk mengenal narasumber kita di episode kali ini. Siapa sih narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa? Seorang wanita yang telah mengharumkan nama Provinsi Bali dan SMA Negeri 7 khususnya. Ini dia Nindi. Halo Nindi, apa kabar? Baik, aku baik. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ke sobat-sobat Sisma yang mungkin belum tahu siapa sih Nindi ini, siapa sih dari tadi narasumber yang aku agung-agungkan. Mungkin bisa perkenalan, Nindi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputuan India Permatawardana dan aku merupakan paskibraka tingkat pusat atau tingkat nasional tahun 2025 yang berhasil mewakilkan nama SMA Negeri 7 Denpasar di tingkat nasional. Wow, paskibra nasional nih teman-teman, kita kedatangan paskibra pusat yang mewakili Provinsi Bali. Gimana perasaannya kembali setelah mengemban tugas dan membawa pengalaman yang luar biasa nih tentunya? Tentunya aku sendiri sangat senang karena bisa membanggakan nama SMA Negeri 7 Denpasar dan tentunya paskibra sisma di tingkat nasional. Dan pastinya juga sangat senang karena udah bisa balik ke Bali lagi, bisa sekolah lagi, bisa ketemu sama teman-teman lagi. Happy ya Nindi sekolah, ketemu teman-teman, belajar dan segala macam. Oke, paskibra nasional. Mungkin bisa diceritakan Nindi gimana sih prosesnya? Tadi disebut juga di-mention paskibra sisma, gimana prosesnya dari kamu mungkin yang menganggap paskib ini cuma sekedar hobi atau memang coba-coba atau memang udah planningnya nih menjadi mendaftar paskibra nasional. Mungkin bisa diceritakan dari prosesnya, mungkin kamu sering ikut lomba, sering join ekstra paskib dan segala macam, mungkin teman-teman pengen tahu. Ya. Jadi untuk menjadi seorang paskibraka ini memang sudah planning saya dari SMP, lebih spesifiknya lagi pada kelas 8 SMP. Karena sendiri ngelihat kakak menjadi paskibraka dan terinspirasi juga kan. Jadi udah emang cita-cita dari kecil. Dan di SMP juga sering ikut lomba LKBB di SMP, sempat juga menjuarai di tingkat Provinsi Bali, lalu lanjut juga ke SMA, masuk ke SMA Negeri 7 Denpasar dan masuk di Paskibra Sisma atau Marun. Itu juga pernah mengikuti lomba LKBB juga. Terus pas bulan Januari itu dapatlah tawaran dari kakak-kakak buat ikut di seleksi tingkat kota Denpasar. Karena emang udah cita-citain Nindi buat jadi paskibraka, jadi ya udah itu kesempatan yang sangat berharga. Jadi Nindi langsung ambil kesempatan itu. Dan Asungkaraya juga ternyata rezekinya bukan sampai kota Denpasar tapi sampai ke pusat. Oke. Ternyata mengikuti paskibra nasional, menjadi seseorang yang menekuni paskib teman-teman itu udah menjadi budaya di keluarganya ya. Kakaknya udah menjadi paskibra tingkat kota tahun 2023. Dan Nindi juga dari SMP itu udah ikut lomba LKBB. Berarti emang kesukaan dari kecil ya? Dari kecil karena suka olahraga juga. Jadi nyambung lah sama paskib. Paskib kan tentang fisik juga. Oke. Jadi paskib itu tentang olahraga ada, fisik ada, pemikiran juga dilatih. Jadinya makanya Nindi suka ikut paskib ya, karena semuanya hobinya udah tercakup di sana nih teman-teman. Di antara proses itu Nindi, aku pengen tahu rintangan apa sih yang kamu hadapi? Ini kan banyak nih ya seleksinya, dari tingkat kota, tingkat provinsi ya, terus tingkat nasional. Itu apa sih rintangan yang paling kamu ingat dan paling susah menurut kamu? Yang paling aku ingat dan paling susah itu di tingkat provinsi. Karena di tingkat provinsi itu seleksinya lebih kompleks daripada di nasional. Di nasional itu tidak ada kesemaptaan, tidak ada tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensia umum. Jadi di nasional itu hanya melakukan verifikasi ulang atau kembali. Dan yang lebih kompleks lagi itu ada di tingkat provinsi. Terutama di kepribadiannya, di wawancara. Jadi kita itu ada 5 juri dan ada 5 meja. Jadi ada meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 dan meja 5. Contohnya itu seperti Nindi mendapatkan meja 1. Jadi Nindi harus menghadapi dulu dengan juri di meja 1 dan lalu akan diputar ke meja 2. Dan seterusnya ke meja 3, meja 4 dan meja 5. Dan jurinya itu ada dari tim psikolog, ada dari tim DPPI dan dari tim BPIP juga ada. Gitu. Berarti dilatih semua ya, ada psikolog. Berarti di tesnya tuh benar-benar sampai mental gitu ya.
Dari semua tes itu nih Nindi, aku kepo juga. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya kakaknya Nindi ini udah menjadi paskibraka tingkat kota. Apakah dibantu dari proses SMP ya? Dari proses SMP tuh dibantu, dirangkul sama kakaknya. Bisa diceritakan mungkin? Tentu, karena kan di rumah itu kakaknya itu sering ngasih lah motivasi buat bisa ngikutin jejaknya dia juga jadi paskibraka. Terus saya juga terinspirasi dong jadinya, padahal yang awalnya itu saya pada saat SMP saya tidak mau ikut paskib, tapi melihat kakaknya bisa lolos ke paskibraka itu jadi adalah acuan semangat buat nyoba di paskib juga. Terus juga awalnya di SMP juga diajarin kayak langkah-langkah tegap di rumah, walaupun Nindi juga sendiri malu-malu waktu itu kan karena belum bisa, tapi namanya juga belajar, lama-kelamaan juga pasti bisa. Pasti di rumah itu sering banget kayak maju jalan segala macam sama kakak ya dari kecil diajarin. Ya. Oke, berarti emang hobi dan kesukaan melihat public figure yang mungkin ada siapa mentornya yang menginspirasi Nindi. Di konteks ini kan kakaknya ya. Ngelihat kakaknya itu jadi termotivasi. Oke, dari semua proses seleksi dan segala macam, ada nggak sih kamu rasa ngeluh, ngerasa terbebani, dan gimana cara kamu ngatasin itu, dan adakah support system yang mendukung kamu selama ini sampai kamu dari seleksi tingkat kota, provinsi, nasional sampai kembali lagi ke Bali? Kalau mengeluh sendiri pasti Nindi sering banget mengeluh. Setiap latihan pasti ada aja ngeluh karena Nindi termasuk orang yang sering ngeluh, cuman walaupun Nindi emang sering ngeluh tetap Nindi hadapi. Tapi kalau untuk terbebani, Nindi sama sekali tidak pernah merasa terbebani karena itu adalah pilihannya Nindi, dan Nindi sudah yakin sama pilihannya Nindi, dan Nindi merasa pilihan Nindi lah pilihan yang terbaik. Kalau untuk support system pastinya sangat dapat dari keluarga, dari lingkungan keluarga, terus dari lingkungan teman-teman juga, karena ini dari SMP udah terjerumus ke organisasi paskib, jadi udah cukup banyak kenal sama orang-orang di paskib, dan dapat juga banyak dukungan dari pelatih-pelatih, dari kakak-kakak untuk mereka tuh tahu bahwa Nindi tuh punya potensi yang lebih untuk lolos ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, jadi luar biasa banget ya teman-teman. Nindi udah dari kecil menetapkan impiannya, keinginannya untuk ikut dan berada di lingkungan paskibraka ya. Jadi ini tips buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau sukses itu harus punya satu fokus atau satu tujuan, biar semuanya itu udah biarin aja yang lain-lain itu, pokoknya kamu fokus sama impian kamu, cita-cita kamu, sehingga kamu bisa mewujudkan itu dengan sesempurna mungkin lah ya Nindi ya. Oke. Dan selanjutnya itu gimana sih, ini kan ada seleksi, ada latihan terus-menerus, apalagi di Wisma Asrama itu kan 1 bulan kamu nggak boleh megang HP ya, nggak boleh megang HP, terus full latihan. Gimana sih cara kamu ngejaga semangat kamu untuk tetap membara di Wisma, di pelatihan itu? Apakah dengan ngobrol sama teman dari daerah lain, ataukah kamu kalau misalnya sedih itu kamu ngobrol sama mentornya, atau bagaimana? Jadi kalau pas di pusat itu kan tidak boleh megang HP, jadi jelas tidak dapat tahu kabar orang tua, nggak tahu kabar teman-teman di sini, nggak bisa lihat sosmed juga. Tapi di sana itu caranya Nindi untuk menyemangati diri sendiri untuk tetap kuat untuk melanjutkan itu Nindi lihat flashback lagi ke perjalanan Nindi dari awal ya, dari SMP udah ikut paskib, gimana perjuangannya, panas-panasan, bahkan sampai sakit, sampai tipes waktu itu. Jadi Nindi tuh ngeliat itu. Terus juga karena teman-teman di sana kan banyak, biasanya kita kalau lagi capek, lagi semuanya capek, biasanya kita yel-yel buat bikin semangat, dan emang beneran bakal bikin semangat ya. Oke, jadi karena mungkin kamu capek dan segala macam, teman-teman lain juga capek, ya, sama-sama sharing-sharing capek. ya. Iya, saling sharing satu sama lain, gimana kangennya sama keluarga. Soalnya di pusat itu paling sering kasusnya itu kangen sama keluarga. Jauh sama keluarga, nggak boleh megang HP, nggak tahu kabar orang tua, nggak tahu ada pelajaran apa hari ini, dan kamu taunya tuh cuman ini jamnya latihan dan segala macam, ini jam makan, jam tidur. Oh ya, ada nggak sih kamu kayak peristiwa kayak agak nakal gitu, kayak
keluar dari aturan itu, kayak aturan dari jam-jam makan, jam malam, itu ada nggak sih kamu? Kalau Nindi sendiri belum tidak ada kan, tapi kalau untuk temannya pasti ada, terutama yang cowok-cowok ya, terutama. Ya. Yang cowok-cowok itu di waktu itu ada yang lompat loteng. Lompat loteng itu kan wismanya itu kayak sambung gitu. Kesambung antara cowok dan cewek ya? Enggak, plafonnya tuh nyambung. Jadi kamar 1 sama kamar 2 itu bisa lompat. Nah, temennya Nindi itu lompat dari kamar yang satunya ke kamar nomor 3. Jadi dia lompat 2 loteng dan akhirnya ketahuan sama kakak. Iya, sama kakak-kakak dan terus dihukum nggak? Kena marah. Apalagi mereka tuh lompatnya bareng-bareng. Sumpah. Ya. Sama teman-teman juga sama cowok. Jadi pengalaman dan cerita yang luar biasa banget ya. Terus nah, kita nih sebagai pelajar kan Nindi, ini kita pelajar, kewajibannya adalah belajar. Gimana sih kamu atur waktu antara waktu belajar dan demi berprestasi? Itu ada nggak sih kamu time managementnya nih, kalau orang bilang atur jadwalnya, kamu ada spesifik apa enggak untuk biar keduanya itu tetap terlaksana gitu? Biasanya Nindi itu buat daftar kegiatan. Jadi Nindi ngelis kayak nge-planning apa saja kegiatan yang akan Nindi lakukan pada hari ini, besok dan 2 hari lagi, bahkan seterusnya. Contohnya itu kan Nindi kan sekolah dari jam 7.15 sampai jam setengah 4. Jam 4 itu Nindi biasanya latihan fisik kayak lari, push up, sit up. Terus malamnya itu sekitar jam 7 atau jam 8 ini tuh udah mulai nyari tahu info lah di sekolah itu ada tugas atau nggak ada ujian buat besok, maka di sanalah mempergunakan waktunya untuk belajar gitu. Jadi dua-dua non akademik dan akademik itu bisa seimbang. Jadi terima kasih untuk teman-temannya Nindi udah membantu Nindi menginformasikan ada tugas apa hari ini, karena kan di SMA banyak banget ya tugas-tugasnya. Apalagi di kelas 11. Apalagi di kelas 11 banyak banget tugas-tugas yang harus diselesaikan, kerja kelompok, ulangan harian nih ya Nindi ya. Lumayan banyak juga nyusul ulangan. Oh iya, karena sebulan lebih ya nggak sekolah. Itu gimana sih Nindi, bisa diceritakan keluh kesah kamu ketinggalan pelajaran itu gimana? Jujur Nindi sendiri tuh kaget, masuk teman-temannya tuh bilang banyak banget ulangan yang udah terlewati. Jadi Nindi mau nggak mau ya Nindi harus menyusul ulangan itu dengan waktu yang singkat juga dan belajar sendiri juga, cuman mengandalkan YouTube. Walaupun kadang juga sering minta bantuan sama teman-teman gitu. Oke, selama 1 bulan ada di Wisma, nggak megang HP dan segala macam. Terus akhirnya nih di hari H 17 Agustus bisa diceritakan mungkin kamu di posisi mana dan cara pemilihan di posisi itu seperti apa sih, dan pengalaman penting apa yang kamu dapat di posisi kamu itu, dan mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Aku mendapatkan pada saat 17-an aku mendapatkan posisi sebagai serpihan 8 kiri di pengibaran pagi. Dan untuk pemilihannya itu dipilih H-3 jam sebelum pengibaran. Jadi H-3 jam itu diumumkan. Jadi kita ada tim A dan tim B. Diumumkan kira-kira tim A atau tim B yang akan melaksanakan pengibaran dan penurunan. Waktu itu timnya Nindi itu tim B. Tim B itu ada istilahnya itu Indonesia Berdaulat, dan tim A itu Indonesia Bersatu. Terus diumumkanlah Indonesia Berdaulat lah yang akan melakukan pengibaran alias main pagi, dan Indonesia Bersatulah yang akan main sore. Dan untuk penempatan posisi itu kayak pembawa baki dan POK 8 dan POK 17 membentang itu juga diumumkan H-3 jam. Ya. Diumumkan secara bersamaan pada saat penempatan posisi main pagi dan main sore. Oke, jadi benar-benar H-3 jam banget ya, mepet banget ya. Oke, mungkin ada kesan selama kamu mengalami pengalaman yang menjadi paskibraka nasional, terus pesannya mungkin ke teman-teman yang mau menjadi paskibraka nasional, mungkin ada kesan dan pesan yang mau kamu sampaikan? Buat yang akan meneruskan menjadi paskibraka selanjutnya, Nindi cuma mau menyampaikan tetap semangat untuk menjalani latihan. Pokoknya tidak ada kata tertinggal selagi kalian mau mencoba dan selagi kalian niatkan apa tujuan kalian, Asungkara pasti bisa.
Luar biasa ya teman-teman pesannya untuk yang mau ikut Paskibraka Nasional, jangan patah semangat, tetap fokus sama tujuannya. Tidak ada kata tertinggal selagi kamu mencoba. Luar biasa narasumber kita hari ini ya teman-teman. Oke, jadi sekian obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan Nindi terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Kreasi. Oke, jadi teman-teman sekian podcast hari ini. Kembali lagi di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya. Bye-bye.